Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramadyan Saputra dari kelas 12 Rekal 1. Akan menjelaskan perbedaan pemilu pada masa Orde Baru dan Reformasi. Pemilu sendiri adalah proses memilih orang-orang untuk menempati posisi-posisi politik penting di Indonesia. Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1955. Pemilu di Indonesia memiliki sejarah perjalanan yang cukup panjang. Pemilu pertama itu, seperti yang saya bilang tadi, tahun 1955 diselenggarakan 2 kali berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953. Penjelasan dari kedua pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955 adalah pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Pemilihan umum pertama diikuti oleh 11 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Pemilihan umum kedua dilakukan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituanti. Pemilihan umum kedua diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Pada masa Orde Baru menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, sedangkan pada masa Reformasi menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Pada masa Orde Baru hanya ada 3 partai politik, yaitu PDI, P3, dan Golkar. Sedangkan pada masa Reformasi ada 48 partai politik. Hasil pemilu pada masa Orde Baru dimenangkan oleh Golkar, sedangkan pada masa Reformasi dimenangkan oleh Partai Demokrat. Pada masa Orde Baru, tidak ada pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif secara langsung, sedangkan pada masa Reformasi, pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dipilih secara langsung. Hanya ada sekali pemilu pada masa Orde Baru, sedangkan pada masa Reformasi ada sekitar 2 hingga 3 kali untuk memilih partai anggota legislatif dan presiden beserta wakilnya. Pada masa Orde Baru diselenggarakan oleh pemerintah lewat KPU, sedangkan pada masa Reformasi dilaksanakan oleh pemerintah lewat KPU secara bebas dan mandiri, serta diikuti oleh seluruh partai politik dan peserta yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pada masa Orde Baru, pengawasan dilakukan pemerintah melalui Bawaslu, sedangkan pada masa Reformasi, pengawasan dilakukan pemerintah melalui Bawaslu yang terdiri dari Panwaslu, LSM, dan Rektor Unprel. Kekuatan politik pada masa Orde Baru berada di tangan pemerintah, sedangkan pada masa Reformasi berada di tangan tiap-tiap para partai politik. Pada masa Orde Baru, di mana rezim berkuasa yaitu Golkar bersikeras supaya menang, sedangkan pada masa Reformasi semua partai memiliki ambisi untuk menang dalam pemilu. Pada pemilu Orde Baru, terjadi kekerasan oleh pemerintah dan aparat kepada rakyat, sedangkan pada masa Reformasi, kekerasan kerap terjadi antara Forpol dan massa yang mendukung. Adapun perbedaan pemilu Orde Baru dan Reformasi berikutnya yaitu ketika Orde Baru menggunakan rezim obrah, di mana represi politik menjadi alat politik bagi penguasa, sedangkan pada masa Reformasi kebebasan politik sebagai kekuatan Forpol atau partai politik. Pada masa Orde Baru, pelanggaran pemilu sering dilakukan oleh pemerintah, Golkar, dan tentara, sedangkan pada masa Reformasi pelanggaran pada pemilu sering dilakukan oleh massa partai politik. Pada pemilu masa Orde Baru, kekerasan dalam berpolitik dilakukan oleh pemerintah menjadi isu utama, sedangkan pada masa Reformasi, politik uang merupakan fenomena utama di tengah masyarakat. Pada masa Orde Baru, pemerintah memonopoli legitimasi dalam melaksanakan pemilu, berbeda dengan nilai-nilai Pancasila mengandung hubungan hak dan kewajiban, sedangkan pada masa Reformasi adanya pembagian legitimasi di tengah masyarakat saat pemilu. Sekian penjelasan perbedaan pemilu masa Orde Baru dan Reformasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.